Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, bab al-intifa' bil wasail al-hadithah. Bab mengambil kemanfaatan dengan wasail al-hadithah. Wasail itu fasilitas, hadithah itu fasilitas modern. Bab mengambil manfaat dengan fasilitas modern zaman sekarang ini. Ini juga disebutkan bagian adab bagi seorang thalibul ilmi, dibawakan di sini terkait dengan fasilitas modern di zaman sekarang. Aqsamallahu ahada asyara qasaman mutawaliyan bi anna man afsada qalbahu faqad khaba wa halaka wa man zakka nafsahu minasyubhat wasyahawat faqad aflaha. Di sini Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwan, bersumpah dengan ada 11 sumpah secara berurutan, bahwasannya orang yang merusak hatinya maka dia orang yang merugi lagi binasa. Wa man zakka nafsahu, siapa yang membersihkan dirinya dari syubhat dan syahwat, faqad aflaha, maka dia orang yang beruntung. Pada ayat wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tuhaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa? Matahari waktu duha, bulan, siang, malam, langit, bumi, bersumpah dengan jiwa manusia. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Qad aflaha man zakkaha. Ya. Sungguh telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya tadi, dan sungguh telah merugi orang yang ngotori jiwanya tadi. Nauzubillah, ya. An'amallahu 'alan nas biwasail hadithah yassarat lahumul ilm. Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah nikmat kepada umat manusia dengan fasilitas modern. Yassarat lahumul ilm, yang dengan fasilitas tersebut Allah mudahkan bagi mereka jalan ilmu. Wa kullu ni'matin yun'imullahu biha ala ibadihi yanqasimu fiha al-ibad ila syakirin wa kafirin. Setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-hambanya, maka hamba tersebut dalam menyikapi nikmat tadi terbagi menjadi dua macam. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Qala Subhanahu wa ta'ala an Sulaiman alaihissalam, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini kekuasaan, kerajaan yang kukuasai, yang kumiliki adalah anugerah dari Allah untuk menguji aku, apakah aku bersyukur ataukah kufur. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ada dua kemungkinan, kalau tidak bersyukur, kufur, nggak ada pilihan yang lain. Lihat di sini, Syekh
Abdul Muhsin Al-Qasim, beliau menyebutkan anugerah nikmat dari Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya berupa fasilitas modern. Kata beliau, yassarat lahumul ilm, memudahkan jalan ilmu untuk mereka. Nah, dalam hal ini ya ikhwan, disebutkan oleh beliau nikmat yang seperti ini umat manusia ada dua macam. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Yang bersyukur berarti dia menggunakan wasilah tersebut untuk hal yang positif. Yang kufur dia gunakan untuk hal-hal yang negatif. Apabila wasilah al-wasail al-haditha tadi digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, maka ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan, akhbaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi anna qataratil matar idza nazalat ilal ard faminal ibad man yazidu imanuhu biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasannya tetesan-tetesan hujan tatkala jatuh ke bumi, di antara hamba tersebut ada orang yang imannya bertambah. Wa minhum, dan di antara mereka man tubaiduhu anillah, ada orang yang justru tetesan-tetesan hujan tersebut membuat dia jauh dari Allah. Jadi tetesan hujan itu bisa menjadi sebab orang tersebut semakin beriman kepada Allah, dan bisa menjadi sebab orang tersebut semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana gambarannya? Qala Zaid ibn Khalid al-Juhani, berkata Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama kami salat subuh bil Hudaybiyah, di wilayah Hudaybiyah, ala ithri sama kanat minal lailah, pada bekas becekan hujan yang turun tadi malam. Imam, coba antum minum, minum atau istirahat aja dulu. Falamman sarafa aqbala 'alan nas, tatkala selesai beliau menghadap ke para jamaah. Faqal, beliau mengatakan, hal tadrun madza qala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang telah diucapkan Rabb kalian? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam, mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, kata Allah Azza wa Jalla, ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku, ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan dengan karunia dan rahmat Allah, itu orang yang beriman denganku dan kafir terhadap bintang. Wa amma man qala bi nau'i kadza wa kadza, adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan dengan sebab adanya bintang ini dan bintang ini, fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab, itu orang menunjukkan dia kafir terhadapku dan beriman dengan bintang. Jelas? Fa idza kana an-nas
yuftanuna fi imanihim bil matar. Nah, lihat kata beliau. Kalau umat manusia bisa terfitnah, diuji dalam hal keimanan dengan sebab hujan. Hujan itu makhluk Allah Azza wa Jalla, yang Allah ciptakan, yang Allah turunkan. Di zaman dahulu Rasul sudah mewanti-wanti, memberitakan, memberikan khobar. Kata Rasul, di kalangan umat manusia ini, ya, ada orang yang beriman kepada Allah, ada yang kufur kepada Allah. Dalam masalah apa? Dalam masalah menyikapi tetesan hujan. Maka fal wasail al haditha min babi aula qad yaftinu bihal insan. Maka kata beliau, fasilitas modern min babi aula, lebih-lebih lagi terkadang bisa menyebabkan seseorang insan terfitnah dengannya. Jelas? Nah, ini ya ikhwan yang perlu ditanbih bagi para penuntut ilmu. Al-wasail al-haditha, fasilitas modern zaman sekarang, minasyabakatil elektroniyah, berupa jaringan internet, wa nahwiha, dan yang semisalnya, yattakhidhuhal muslimu litaqwimi nafsihi wa islahi ghairihi, bisa dijadikan oleh seorang muslim untuk meluruskan, membenahi dirinya dan memperbaiki orang lain. Wala yaj'aluha malhatan qatilatan li zamanihi, jangan dia jadikan, ya, internet ini tadi sesuatu yang malha, tempat melalaikan lagi membunuh waktu bagi dia, mudayyi'atan li awqatihi, serta menyia-nyiakan waktunya, waktu dia, mulawwisatan li afkarihi, serta ngotori pemikiran dia, mufsidatan li mu'taqadatihi, serta merusak keyakinan dia. Jangan sampai seperti itu. Jadi antum harus bijak dengan internet. Makanya ya ikhwan, di pondok-pondok pesantren itu santri dilarang ber-HP. Kenapa? Kadang dampaknya seperti ini. Antum yang belajar di Darul Hadis, ana izinkan ber-HP, ya, tapi jaga amanah. Kalau ketahuan tidak beres, terkubur lagi HP antum. Sudah ada HP santri di sini dari Pekanbaru, HP-nya ana lempar ke kolam itu kemarin. Antum nggak nyari, nggak ketemu HP ya? Nggak temu ya? Ada HP ini. Ana lempar ke situ, 2.800.000 apa dia beli, apa 2 juta pokoknya. Nah, buang ke sana, ya. Jelas. Nah, seperti ini tidak boleh bagi santri hal-hal yang seperti itu. Antum jaga amanah. Untuk apa? Untuk dengar rekaman, untuk buka-buka internet, buka YouTube, buka segala macam, untuk apa? Tidak ada manfaat, ya. Wa idza ra'a al-mar'u minal wasail al-haditha syai'an la yuhmad falyabta'id anha. Apabila seorang melihat dari fasilitas modern ini tadi sesuatu yang tidak terpuji, maka dia jauhi. Fata'arud limawatinil fitan wasyubhat wal muharramat min asbabil wuqu' fiha. Fata'arud, ya, limawatinil fitan, mengantarkan diri ke tempat-tempat fitnah dan syubhat serta perkara-perkara yang haram, nyoba-nyoba ngelihat, ya, itu termasuk sebab dari sekian sebab yang menyebabkan dia jatuh pada fitnah, syubhat dan perkara yang haram. Contoh misalkan alat-alat handphone ini tadi, ya, banyak bisa digunakan hal yang positif, bisa digunakan untuk yang negatif. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa idza ta'arradal 'abdu bi nafsihi ilal bala wa kalahu Allah ila nafsihi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apabila seorang hamba, ya, nyoba-nyoba untuk ngantarkan dirinya kepada bala, maka Allah Subhanahu wa taala akan serahkan
Alhamdulillah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan serahkan dia kepada dirinya sendiri. Maka maknanya apa? Tidak dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat ya, kalam yang indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa idza ta'arradal 'abdu bi nafsihi ilal bala. Apabila seorang hamba coba-coba untuk mengantarkan dirinya, meletakkan dirinya kepada musibah, maka Allah akan sarahkan dirinya kepada musibah tersebut. Tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, diserahkan kepada diri dia sendiri. Gimana cara dia menyelamatkannya? Makanya orang kalau sudah ke hal-hal yang seperti ini susah untuk lepas. Wadih, jelas? Nah, terus fasilitas-fasilitas modern ini ikhwan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya positif, ya. Jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif.